Bersama saya kali ini sudah ada Agung saja, Pak Agung saja nama lu di sini. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh asli. Investasiin buat sekolah anak. evolve into something new gitu. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Ini sajalah. Agung Asma Weda ya nama panjang lo ya? Aswa bro. Ah? Aswa Meda bro. Aswa ya, sorry. Aswa Yeah. Meda, iya. Ah. Ini kita udah lama banget nggak ketemu ya, Gung. Yoi bro. Terakhir ketemu kayaknya zaman apa ya? Zaman masih suka Kanarapati ya. Zaman ya itulah. Zaman masih komunitas digital masih oke lah pergerakannya di Bandung. Oh, emang sekarang enggak? Wah sekarang udah mati bro. Udah sejak 2018 udah ini, terus juga mindset investor juga kan udah nggak ngambil ini, udah nggak mindsetnya udah nggak bakar duit lagi gitu. Jadi nggak kurang lah hype-nya lah sejak 2018 ya gue. Bener tuh ya. Kayaknya gue sadarin. Gue perkenalkan dulu ya. Agung ini bagi yang belum kenal, dulu sempat jadi GM ya. Statusnya GM ya. Iya. GM Bandung Digital Valley dari tahun berapa bro? 2015-2016. 2015-2016. Terus juga dulu lo ada perusahaan IT atau IoT juga, apa ya namanya ya? Gue lupa lagi. SWG. Sebenarnya lebih ke ini sih, konsultan. kita militeri sih sebenarnya, karena ya kita konsultan untuk bikin perangkat-perangkat yang nggak bisa diproduksi sama perusahaan besar, ya kita bikin custom perangkat-perangkatnya. Terus kita justru banyak interaksi pas waktu lagi sering ngumpul-ngumpul IA Jabar ya waktu itu ya. Iya Jabar, karena waktu itu gue megang ketua bidang teknologi inovasi. Gue lupa juga. Lalu ketua bidangnya. Nah waktu itu gue diajakin Agung untuk join di situ. Tapi kayaknya kita pertama kali ketemu pas lagi gue bikin BDV. Event ya. Oh ya, lu bikin event di Ruang Reka. Iya, di Ruang Reka. Terus gue diundang sebagai perwakilan dari BDV kan gitu ya. Iya, terus kita ya lu di BDV juga sering beberapa kali event, gue juga join kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah, iya, gue menarik tadi pernyataan lo tuh. Kenapa menurut lo ekosistem apa tadi ya istilahnya, ekosistem startup digital udah tidak terlalu menarik? Lo sebagai ekosistem player atau ekosistem builder memandangnya, atau lo sebagai pemain startup memandangnya seperti itu tuh? Jadi dua sisi ya, karena satu sisi gue praktisi juga ya, yang kedua gue juga aktif di pengembangan komunitasnya kan di MIKTI lah, meskipun ya cawe-cawe lah, bukan siapa-siapanya di MIKTI gitu kan, ya tapi cukup tahu lah. Ya, karena yang gue tahu perjalanan startup itu kan mulai booming gitu ya di Indonesia itu kan sejak tahun 2014 ya, 2014 gitu, terus muncul gerakan gitu anak-anak muda ingin membuat startup yang berorientasi digital gitu kan. Terus waktu itu juga unicorn udah mulai kelihatan tuh kayak Gojek, kayak Tokped dan lain-lain itu kan. Terus apa sih satu lagi tuh yang sekarang udah ini yang banyak mencatin karyawannya, yang Airi itu di atasnya itu. Oh iya, Traveloka itu lagi rame. Terus juga waktu itu Jokowi naik ya. Jokowi menaik 2014, kemudian dia istilahnya mengkooptasi anak-anak muda yang berwawasan digital, bikin hackathon merdeka segala macam gitu kan ya, kegiatan-kegiatan itulah yang meramaikan komunitas lah ya. Nah itu lagi hype banget tuh waktu itu gitu. Dan ternyata nggak hanya di Indonesia aja, di ASEAN juga begitu kan, di lingkungan Asia Tenggara begitu, Singapura begitu, Malaysia begitu, lain-lain. Dan waktu itu juga inkubator bisnis udah mulai benar lah. BDV itu kan sebenarnya mulai dari 2010 gitu ya, tapi dia gimana nyari bentuknya,
dia mengadopsi metode Lean dan lain segala macamnya itu kan udah mulai firmnya itu sejak 2014 gitu. Nah, itu juga ketika kita bikin event gede kayak Makerton tuh juga pesertanya banyak banget gitu. Karena memang lagi hype-hype-nya gitu. Dari komunitas sebagai itunya praktisinya atau engineer-nya maupun pelaku entrepreneur-nya itu lagi pada istilahnya apa ya, girohnya lagi pada tinggi gitu. Tapi menurut lu sekarang udah menurun itu? Nah, sejak 2016, 2017 itu udah mulai decline. Kenapa? Karena ya kita juga ada riset lah bareng kawan yang di dosen SBM ITB gitu kan. Dia ngeriset berapa tinggi sih success rate-nya startup digital di Indonesia itu. Ya kecil banget success rate-nya, di bawah 1% gitu kan. Jadi ya ketika pada saat mulai naik gitu, katakanlah inkubator bisnis sudah mulai narikin banyak orang dan pesertanya banyak, keberjalanannya ya outputnya kan akhirnya dinilai gitu kan. Ternyata kan nggak semanis di awal gitu loh, karena orang kan udah ketika mendengar startup itu kayak semacam paradise gitu ya, di mana lu bebas ngelakuin apa aja dengan biaya yang udah lalu nggak usah pikirin duit gitu, yang penting lu seru-seruan aja gitu. Padahal gitu ya, ngomongin startup first thing first di awal ya lu harus mikir di awal ini revenue-nya gimana gitu-gitu, jangan dikesampingkan. Itulah salah satu faktor penyebab kegagalan. Sangat nggak pasti lah, karena bayangin aja bro, startup digital gitu ya, produknya itu kan sesuatu yang perlu kita educate lagi si usernya, bahkan usernya sendiri harus kita ciptakan dalam tanda kutip kan gitu. Ya kan? Ya. Jadi menurut lu makanya banyak yang gagal ya ujungnya ke mentality sebenarnya, nggak hanya knowledge-nya aja gitu kan. Jadi orang juga ngelihat kok banyak yang gagal ya, kok gini ya. Dari sisi pelaku ini inkubasi juga ya begitu juga gitu kan. Akhirnya dia istilahnya re-evaluate gitu. Udah ngeluarin duit segini, apa hasilnya segala macam kan. Mulailah budgetnya dikurangin lah, apaan segala macam. Banyak hal deh memang kayak gitu. Tapi kalau untuk ukuran ini ya, jumlah startup di Indonesia lumayan lah. Kalau di ASEAN mah ya lebih lumayan tinggi lah daripada negara lain lah. Tapi kalau ngomongin success rate ya rendah banget. Mungkin iya, kalau ngomongin success rate iya sih pasti kan. Kalau dari sisi ya pasti piramida lah. Pasti piramida kan. Makin lama makin mengerucut makin dikit gitu kan. Yang bisa bertahan sampai level lebih tinggi pasti makin sedikit. Cuman menurut gua kalau dari sisi inkubasi atau misalnya tadi salah satu parameter yang lo bilang adalah fundingnya agak berkurang karena udah mulai memilih gitu ya, tuh udah mulai difilter tuh nggak terlalu bakar duit dan segala macam. Menurut gue itu kayak fase sih 2015 atau 2014 tadi lo bilang orang bikin apa baru sifatnya pitch deck aja udah langsung banyak yang mau danain kayak gitu kan. Jadi kayak hype aja. Oh iya, kayak hype bikin ini kayaknya menarik nih, taruh duit. Cuman kalau sekarang jadi ya mungkin karena success rate-nya makin dikit, orang ngerasa atau investor, terutama investor, inkubator dan ekosistem player-nya ngerasa kayaknya kita harus lebih memilih deh yang bisnis modelnya lebih firm, yang making money-nya lebih cepat kayak gitu-gitu. Jadi tapi menurut gue itu adalah satu fase menurut gue. Jadi memang fasenya adalah ya kayak di berbagai macam industri sih. Kalau zaman-zaman dulu kita kuliah gitu misalnya, yang paling gampang adalah mahasiswa bikin kuliner kayak gitu misalnya, bikin kuliner. Ketika bikin kuliner lagi nge-boom, orang ya bikin. Cuman kan lama-lama makin ke filter. Menurut gue mungkin kayak gitu ya. Bisa saja jadi salah satu faktor sih fase gitu ya. Cuman kalau gue sih at the end of the day ya orang ngelihat gitu. Ini keberjalanannya selama 2 tahun apa hasilnya gitu ya. Bisa dihitung jari lah coba startup mana yang lebih banyak itu yang berhasil tuh yang dihasilkan oleh inkubator atau enggak. Nah, kan itu. Ya. Kalau kita ngomongin kita rencananya mau meng-KPI inkubator bisnis gitu ya. Oh iya. Nah, lo waktu dulu di BDV ya. Apa tuh yang waktu itu apa yang lo lakukan? Itu kan inkubator ya hitungannya. Iya. Inkubator tapi disupport oleh Telkom gitu ya. Iya. Kalau gua sih lebih ke arah ini ya, karena waktu itu ada KPI untuk community development-nya. Nah, BDV sendiri ada kegiatan mentoringnya ya. Kalau gua untuk yang kegiatan mentoring sih ya
bantu-bantu aja sih, support di belakang lah. Jadi gue nggak terlalu banyak ambil role juga gitu. Yang penting keberjalanan kegiatannya ya sesuai dengan yang diinginkan gitu. Gue mastiin itu. Gue lebih banyak ke community development-nya justru bro di BDV itu. Gimana istilahnya gue ngundang narasumber-narasumber yang gue pikir ada impact atau ada manfaatnya buat para pelaku startup gitu, entah dari technicalnya atau dari sisi bisnisnya atau dari sisi networkingnya kayak gitu-gitulah. Terus juga gue ke Bandung juga ya bawa agenda atau misi BDV-nya gitu kan. Nah dan mungkin secara kalau visi teknis ya gue memang masih suka ngoprek IoT. Nah gue concern juga tuh ke arah itu waktu itu karena anggapannya itu kan lagi booming juga tuh, lagi mulai naik daun tuh IoT kan, ada komunitasnya, terus ada yang perusahaan gede mau danain untuk bikin event-eventnya gitu ya. Tujuannya itu menjaring si para makersnya dulu, kita ngumpulin para makersnya dulu gitu. Lebih ke arah sana sih bro, lebih ke arah community development sebenarnya, nggak ke dalam karena ke dalamnya mah udah ada jalan sistem ya, udah ada sistem yang udah jalan. Terus ya gue posisinya ya bukan mentor juga sebenarnya, tapi gue support juga sih kalau misalnya ada yang mau dimentorin di belakang ya nggak apa-apa. Tapi kalau ininya ya udah ada mentor-mentor yang memang dalam manajemen gue gitu. Paling gitu sih. Ya. Tadi gue jadi tertarik, kita mundur sedikit tadi ya. Kan lo sempat nyinggung tentang KPI inkubator kayak gitu. Kan kalau sekarang ini memang tumbuh selain ya tentu saja karena pertumbuhan startupnya tinggi gitu ya. Banyak juga inkubator atau baik itu misalnya di level kampus maupun misalnya kayak model kayak corporate inkubator kayak Telkom kayak gitu, punya beberapa perusahaan BUMN maupun bank itu kan ada kayak gitu. Menurut lo memang idealnya kalau inkubator tuh apa sih aktivitasnya? Lo kan ada fungsi tadi, ada fungsi edukasinya nih misalnya. Walaupun lo nggak handle situ, tapi lo lebih ke komunitasnya atau community development-nya gitu. Nah, idealnya kayak gimana sih kalau kita ngomongin inkubator biar sukses nih, biar inkubator itu bisa mencetak startup yang baik kayak gitu? Ya, apa ya? Satu hal ya, inkubator bisnis itu kita harus tahu ini konteks bisnisnya apa. Kalau misalnya bicara kita bandingin inkubator-inkubator dengan tipe bisnis yang berbeda, bagi gue sih nggak apple to apple. Misal, di Kopin waktu itu dia punya inkubator bisnis, tapi Kopin itu orientasinya ke bisnis pengolahan makanan atau food and beverage lah gitu. Tapi yang skala UKM, misalnya singkong goreng gitu yang dikemas atau ubi goreng, ubi cilbu diapain gitu ya, minuman apa gitu. Nah, dibandingin lah sama misalnya BDV itu kan gak apple to apple ya, cara ininya juga beda lah karena nature bisnisnya juga beda. Jadi kalau misalnya dilihat output atau income-nya ya mungkin kelihatan yang Kopin ini. Ya kan? Karena output-nya beda nih, bisnisnya beda. Yang pertama, jadi kita harus clear-kan dulu tentang inkubator. Apa nih? Oke, yang kedua, kalau misalnya terkait dengan digital, nah itu tantangannya. Karena yang namanya produk digital itu adalah sesuatu yang belum bisa di-benchmark gitu. Itu kan artinya kita pakai teori ya, teori-teori yang kita anggap sebagai siapa yang punya masalah apa gitu kan. Nah kalau ternyata itu ya keberjalanannya kan bisa benar bisa enggak gitu bro. Ya kan kita punya teori nih yang kita punya ide seperti ini, kita melihat permasalahan di sini gitu ya, yang punya masalahnya ini gitu ya. Personanya lah kan gitu istilahnya. Nah, kemudian kita coba solve. Nah, ternyata setelah kita solve, apakah ini bisa growth gitu? Apakah yang punya masalah atau yang dianggap user ini banyak gitu? Kalau misalnya banyak, apakah dia mau bayar gitu dari fitur yang kita kasih? Nah, itu kan satu hal yang ini yang belum pasti. Artinya tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi kalau misalnya kita mulai memutuskan untuk menjadi istilahnya entrepreneur di bidang digital gitu loh. Dan namanya inkubator itu ada mekanismenya, ada administrasinya. Satu, administrasi yang pertama itu dia jelas ada anggaran, ada alokasi anggaran kan gitu ya, ada dikasih alokasi anggaran berapa. Yang kedua yang namanya alokasi anggaran itu kan nanti dipertanggungjawabkan. Ada semacam parameter penilaiannya. Akan tidak fair kalau misalnya
parameter penilaiannya itu diukur dari misalnya sesuatu yang tinggi lah, katakanlah dia bisa sustain gitu ya, dia udah bisnisnya sekian bisa ngasih revenue sekian miliar gitu misalnya, katakanlah, itu berat sih menurut saya karena setiap ininya memang tidak pasti lah. Tapi kan kita bisa punya metode lah, kayak misalnya semacam di BDV kan itu dibagi 3 fase ya, fase istilahnya gue juga lupa yang pertama itu validasi ide, validasi produk, validasi bisnis, kan 3 fase itu kita bisa ukur. Ya, itu salah satu pendekatan atau metode lah, pendekatan yang cukup bisa untuk kita buat laporan pertanggungjawabannya kepada stakeholder gitu kan. Tapi dengan begitu pun kalau misalnya itu terlalu kaku dan dipaksakan gitu ya, nggak ada hasilnya juga gitu loh. Itu sih yang susahnya. Nah, di lain pihak nih bro, ini ada update. Pemerintah itu melalui Kepres gitu ya, seingat saya, nanti bisa dicek juga ya, itu ada program tuh untuk mendorong tumbuhnya inkubator. Jadi dikasih dana tuh, yang punya inkubator kasih dana 500 juta kalau nggak salah. Ya kan, inkubator bisnis. Cuman ya tadi balik lagi, kalau digital nih gimana nih gitu kan. Makanya ada triknya sebenarnya. Triknya itu apa? Triknya itu pilihlah startup digital yang memang udah kelihatan revenue-nya gitu. Jangan dari nol banget. Kalau misalnya dari from scratch banget itu agak susah nih nanti kita melakukan penilaiannya gitu, dan sebagai pelaku inkubator agak susah juga nih kita pertanggungjawabannya pada stakeholder gitu kan. Ya kecuali kalau misalnya ya udah, kalau gagal ya udah nggak apa-apa, cuman bakar duit ya, kayak tipikal investor di Silicon Valley itu agak beda dengan yang di sini. Kalau di Silicon Valley ini lu punya startup, nanti ada investor yang masuk duit, terus duit nggak jadi apa-apa, ya udah nggak dipermasalahin bro. Kalau di sini itu bisa jadi dilihat tuh detailnya gimana, masih dikejar-kejar gitu loh. Itu mindset investor luar sama investor dalam negeri itu beda banget tuh. Beda banget. Makanya kalau misalnya kita bicara konteksnya inkubator bisnis, ya gitu. Kita harus bersrategi lah, katakanlah gitu. Pilihlah. Jadi di proses penyaringannya yang kuat, pilihlah yang memang ini yang udah kelihatan hasilnya. Karena mentor dan segala macamnya nggak cukup banyak membantu juga gitu loh. Ya kan? Karena yang faktor pentingnya dari keberhasilan startup itu adalah mentality dari timnya. Kalau gue sih it's about mental, selain framework berpikir juga mentalitinya. Karena kalau framework berpikir kan kita ngomongin knowledge ya. Percuma kalau misalnya kita punya knowledge tapi mentalnya kita nggak support nih. Ya runtuh juga teori-teorinya, atau kebalikannya, terlalu kacamataku udah teorinya saya praktekkan, padahal kenyataannya nggak begitu gitu. Nah kalau kita bicara teori pun yang dilakukan oleh banyak inkubator bisnis itu ada antitesis teorinya juga gitu kan. Iya betul. Gitu. Menarik. Iya, berarti tadi ya spesifik temanya apa, tema bisnisnya dan nggak bisa head to head gitu ya antara Ecopin dengan BDW atau jadi memang kalau mau bikin inkubator, kalau mau bikin inkubator harus spesifik lah ya, harus spesifik dia mau bidang apa. Domain bisnisnya apa? Yes, betul. Ya, karena nanti ngaruh ke expertise-nya, terus juga ngaruh ke knowledge-nya, ngaruh juga ke bagaimana pertanggungjawabannya lah dalam tanda kutip. Yes, karena itu di bawah stakeholder. Yang mana stakeholder ini mindset-nya beda sama yang Silicon Valley, apalagi kalau dikelola sama organisasi. Ya kan, katakanlah organisasi macam perusahaan. Itu kan alokasinya dari mana nih? Dari CSR atau alokasi memang investasinya itu dari perusahaan itu, katakanlah dari capex-nya gitu kan. Itu kan perhitungan analisis risiko tersendiri, nggak sekonyong-konyong gitu ya, jagoan itu kalau datang dari level stakeholder atau misalnya government, kampus atau BUMN kayak gitulah, let's say yang punya model-model kayak gitu. Tapi gue lihat juga belakangan nih tumbuh inkubator swasta bro. Jadi kayak bener-bener pure orang bikin bisnisnya ya inkubator gitu loh. Gue bikin inkubator. Kenapa? Gue tanya kenapa bisa? Menurut gue gitu. Kenapa orang berlomba-lomba bikin inkubator swasta? Menurut lu kenapa? Ya, tentu saja kalau perusahaan, kalau swasta ya pasti nyari profit kan. Dan menurut gue salah satu triggernya adalah tadi ada budget, misalnya dari
tergantung pragmatisme Dari sih pemerintah. sebenarnya. Dari pemerintah Dari ada. pemerintah. Itu satu. Yang kedua adalah ngelihat startup ini makin tinggi. Jadi kayak dagang aja. Jadi ibaratnya kalau dulu kan kita ngomongin apa ya namanya? Ya dagang pada umumnya lah. Gue beli barang baku yang lebih murah, gue jual dengan harga lebih tinggi. Nah, inkubator kan sebenarnya kayak gitu kan. Gue mempermak startup yang baru mulai nih, misalnya fasenya sampai fase validasi ide tadi ya lo bilang. Ketika udah lewat validasi ide, mau ke validasi produk, gue jual ke, dalam tanda kutip, gue jual ke venture capital, kayak gitu kan. Jadi ibaratnya pabrik startup nih, inkubator itu jadi pabrik startup gitu. Jadi menurut gue itu banyak loh, kayak teman-teman gue ada yang di Sumatera bikin, terus ada juga di Pulau Jawa apalagi juga cukup banyak tuh. Nah, menurut lu gimana tuh kalau inkubator, ya itu as a business gitu gue lihat sekarang. Sebisnis tapi high risk. Ya. Iya betul. Kalau orang High risk. normal mikir inkubator bisnis itu bukan keputusan bisnis yang bagus. Itu yang pertama. Lebih baik bikin pelatihan aja jelas. Ya kan? Lebih baik bikin les coding gitu, pemrograman jelas. Gua kasih kelasnya gitu, ini materinya, lu bayar sekian. Lebih baik bikin itu daripada bikin inkubator. Karena nggak jelas, apalagi inkubator bisnis berbasis digital, nggak jelas. Kenapa orang banyak? Coba makanya lu tanya, ini motifnya apa? Apa karena perpres? Karena bakal dikasih duit 500 juta. Iya. Nah, kalau misalnya orientasinya udah ke sana, ya kita jangan ngarepin bahwa ini bakal dapat hasil yang bagus ya. Itu sih kalau menurut gua. Karena kalau dari rasionalnya orang mau bisnis, milih nih, mau bikin inkubator atau bukan inkubator bisnis, digital ya. Ya jangan pilih bikin inkubator bisnis digital, meskipun teorinya seperti yang lu bilang tadi ya, ngejual. Tapi kan itu high risk, bro. Iya, betul. Kalau gua sih bukan sujon sih, makanya tolong ditanya, ini motifnya apa sih? Kalau gue kemungkinan besar ya karena motif ada perpres itu. Satu lagi yang jadi memang kalau kita lihat di luar ya, di luar tadi kan mindsetnya memang berbeda, makanya udah cukup banyak tumbuh bukan venture capital, akselerator atau inkubator yang tadi ya sifatnya kayak pabrik tuh. Gue inputnya adalah zero gitu, lalu gue olah jadi bagus, gue jual ke venture capital dalam tanda kutip kayak gitu. Nah, tapi kalau di kita kan belum seperti itu fase ininya ya, apa namanya, mindset investor dan segala macam. Makanya tumbuh kembangnya banyak yang sifatnya dari BUMN, dari pemerintah, dari kampus kayak gitu-gitu kan. Nah, cuman kalau gue lihat ya kekurangannya adalah kalau yang dari kampus, dari BUMN, dari apa, mereka kebanyakan, gue nggak tahu sih, mungkin karena lu udah pernah juga, lu lebih banyak tahu gitu ya. Itu sifatnya adalah yang sifatnya CSR, duit yang hilang gitu loh. Nah, ketika duit yang hilang itu artinya eager untuk membangun ini dengan benar-benar baik, membangun startup yang ada di dalamnya dengan benar-benar baik itu jadi nggak terlalu penting gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Karena kan ini duit yang harus hilang aja. Ini duit yang harus hilang. Kalau dia adalah sifatnya tadi duit yang investment kan artinya gue mengharap ya ini benar-benar bagus. Jadi ketika nanti memang serius, memang serius betul. Nah, lu melihat begitu juga nggak? Ya pastilah. Yang namanya alokasi buat CSR, apa benefitnya buat yang ngeluarin CSR coba? Ya, benefitnya adalah portofolio kan, portofolio dari si pihak tersebut gitu loh. Bahwa gue sudah melakukan ini, sudah melakukan itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu ininya ya jangan haraplah kita punya ngarepin output yang bagus, apalagi kalau dikonsepkannya inginnya keberjalanan startup digital. Udahlah, jangan harap aneh-aneh lah. Nah, yang terjadi apa kalau ini dibiarin? Yang terjadi kan nanti stigma terhadap startup digital tuh jelek. Uang duit lah, nggak guna segala macam. Memang kayak gitu ininya. Caranya kalau itu dibiarin gitu loh. Yang lucunya kayak tadi ya perpres ada tentang bikin inkubator bisnis nanti dikasih 500 juta, akhirnya kan swasta pada ikut. Gue yakin karena itu. Karena kalau logikanya ya, rasionalnya, nih lu mau bikin bisnis, lu ngapain bikin inkubator bisnis, bro? Sangat inkubator bisnis di bidang digital lagi, ngapain lu kurang kerja mat? Lebih baik yang lain aja, yang lebih jelas ininya, ada duitnya. Itu nggak ada duitnya sama sekali, lu bakar duit, men. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang pandemi, men. Ya kan? Istilahnya satu sisi ya memang banyaklah kehilangan kerja banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, terus banyak bisnis yang tutup
gitu ya. Kayak misalnya banyak contohnya kalau misalnya gue jelasin ya. Nah, satu sisi juga sebetulnya COVID ini adalah agent disruption yang sangat efektif dan impact-nya itu radikal, ya kan? Mana kita bisa bayangkan gitu ya, orang sekarang WFH itu orang udah bisa menerima kan, WFH pakai Zoom, kerja remote. Sebelum COVID orang belum aware, tapi sekarang udah terbiasa. Bahkan pelakunya itu adalah bukan generasi milenial, generasi baby boomers bahkan sekalipun ya, udah mulai terbiasa dengan model-model dalam tanda kutip digital workplace gitu ya, seperti sekarang ini. Nah, gue melihat di Indonesia khususnya itu ada gerakan ke arah sana. Jadi ada istilahnya gimmicknya ya, sorry itu saya mau bilang ada transformasi digital lah, gerakan 4.0 lah, dan lain segala macamnya. Yang mana pihak-pihak semacam instansi pemerintah, BUMN dan lain-lain itu dan juga perbankan itu sangat istilahnya sangat aware tentang masa depan mereka, bro. Artinya dia harus do something terkait dengan inovasi di bidang digital dan segala macamnya itu. Gitu. Makanya terkait dengan terkait dengan ide tentang inkubator bisnis digital, inovasi di bidang digital dan lain pasti sangat diakomodir gitu ya. Pasti sangat diakomodir karena mereka udah mulai memikirkan masa depan nih. Kalau dia nggak evolve, kalau dia nggak bisa mengadopsi benefit dari teknologi digital, kalau dia nggak bisa menginovasi, kalau dia nggak bisa mencetak katakanlah startup digital yang nantinya mungkin jadi partnernya dia atau dia akuisisi dan segala macamnya, dia bakal vanish gitu. Dia nggak akan bertahan. Makanya banyak tuh contoh lah, katakan lagi di Pegadaian ya. Gue datang pada Pegadaian itu bisnis kolot udah dari 100 tahun yang lalu lah bikinan Belanda. Nah, itu ada divisi baru namanya Transformation Office gitu ya. Ya tupoksinya dia itu adalah dia mencari tahu gitu ya ke internalnya perusahaan gitu. Apa nih yang bisa diselesaikan dengan digital? Berharap ini jadi produk, berharap ini bisa di spin off, bisa pivot lah gitu ya, spin off, pivot, jadi lini bisnis barunya Pegadaian. Kayak gitu sekarang. Terus lembaga keuangan lain macam BPJS TK juga begitu. Ya, karena dia nggak mungkin ngandelin itu doang kan, asuransi doang. Dia pengen bikin turunan-turunannya lah, bikin di spin off lah, pakai skema startup yang udah dicontohkan oleh unicorn itu gitu loh. Nah kayak gitu nih trennya itu ke arah sana nih. Apalagi biasanya tren-tren kebaruan itu mulainya setiap akhir dekade. Coba aja lu perhatiin. Dari akhir 90-an itu adalah ada bubble.com ya. Karena sebegitu orang tinggi istilahnya ekspektasinya ke perusahaan-perusahaan berbasis web waktu itu kan. Waktu zaman dulu tuh 90-an invest, gede-gedean, invest juga di infrastrukturnya. Habis itu collapse dia. Bang. Itu kan muncullah di sana istilahnya web 2.0 dan lain segala macamnya lah. Platform-platform medsos awal-awal tuh udah muncul di sana tuh. Nah, 2009-2010 itu smartphone sama kripto tuh, blockchain. Nah, pasti nih di akhir-akhir dekade ini biasanya ada mulai muncul kebaruan-kebaruan. Nah, sekarang itu lebih ke arah ini, ya gue ngelihatnya ya trennya ke blockchain makin luas gitu penerapannya. Terus ada teknologi IoT. Iya, yang itulah IoT lah, machine learning, segala macam AR, VR segala macamnya gitu kan. Terus juga medsos juga udah mulai lucu bentuknya gitu kayak Ome TV gitu kan. Apaan sih? Tapi itu TikTok mulai ini gitu-gitu kan. Gitu pastilah ada semacam tren-tren baru lah yang sebelumnya nggak ini gitu. Dan tren kayak di Indonesia ya kayak ini ya. Tren bakar duit gitu ya, itu udah hilang, udah mulai ditinggalkan nih sama orang. Sekarang orang tuh udah mulai yang memang udah jelas nih ininya apa gitu, yang revenue-nya apa. Sorry gue tambahin itu terkait dengan mobil listrik tuh, itu lagi tren tuh yang kayak gitu, udah mulai ngeganggu tatanan industri otomotif yang udah berjalan puluhan tahun gitu. Ya gitulah ininya. Ya menarik sih, menarik. Lo sebagai, maksud gue, lo cukup lama bergerak di bidang digital tadi ya, terus juga pernah jadi GM BDV,
Tapi lo jadi sekarang gue lihat lebih kayak apa ya, realistis lah terhadap industri digital ya dalam tanda kutip ya gitu. Kalau gue tanya personal, lo lebih bersifat apa ya? Lo lebih memang sifatnya begitu aja. Gue realistis aja, atau lo tipikalnya pragmatis? Karena kan tadi lo lihat ya kita sama-sama tahu lah. Kayak perbankan apa, atau tadi contoh lo pegadaian apa, pengen bikin sesuatu yang kaitannya dengan dalam tanda kutip inkubator juga, atau mereka pengen mencoba keep up dengan zaman lah kayak gitu. Kalau lo ditawarin untuk kayak gitu, lo bakal ambil atau lo realistis? Oh, gue nggak mau gitu. Lo pragmatis atau realistis? Oke. First, sebenarnya gue udah mulai ngurangin aktivitas gue di community development ya. Gue ya lebih fokus inilah bisnis aja lah gitu ya. Jadi gue mungkin lebih realistis lah. Bukan berarti terlalu jangka pendek juga. Tetap gue ada visi ke depan. Nah, sebenarnya yang jadi prioritas gue tuh edukasi, bro. Ya, edukasi. Dari dulu lu suka ngomongin itu ya. Yes, betul. Karena kita kan praktisi teknologi ya. Misalnya kita punya produk teknologi diimplement di organisasi. Itu kan impact-nya itu kan change behavior kan. Gitu kan, merubah kebiasaan atau perilaku orang di organisasi. Nah itu berat banget, bro. Nah itu tuh butuh edukasi, butuh pendampingan supaya hasilnya itu kerasa. Karena teknologi itu hanya tools, gue bilang. Itu tuh cuma tools. Manfaatnya itu bukan dari toolsnya sendiri. Tools itu nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi itu bisa akan impact-nya ada interaksi. Tools itu dipakai, terbiasa. Habis itu barulah mulai kita bisa melihat dan bisa metain juga apa nih yang impact yang udah outcome-nya apa nih yang udah dirasakan. Baru bisa dinilai istilahnya benefitnya gimana. Baru bisa diukur cost benefit rasionya seperti apa gitu. Nah, intinya itu dari edukasi, bro. Nah, sekarang itu yang begitu-begitu tuh ya sayang sekali hanya jadi gimmick gitu. Politikus lah ngomong 4.0 nggak ngerti apa-apa. Terus praktisi ngomong 4.0. Tapi yang diomongin hal-hal yang dia sendiri mungkin nggak paham. Bahasa-bahasa planet kayak AI, deep learning, apa pula itu kan. Sebenarnya nggak. Esensinya itu semua cuma tools. Tools itu dipakai ya, diterapkan untuk apa? Untuk merubah tatanan lama, tatanan baru yang lebih banyak benefitnya. Udah sesimpel itu. Gue memahami secara filosofis seperti itu, gitu kan. Nah masalahnya ada pihak-pihak yang nggak suka juga kalau tools ini berjalan, karena ada juga pihak yang nggak suka. Oh ternyata ini bakal jadi transparan. Gue nggak suka proses yang transparan, dihambat dan segala macamnya. Itulah yang dibutuhkan pendampingan, pengawalan dan edukasi. Nah dari sisi penyedianya atau sisi industrinya, industri dalam tanda kutip orang yang bisa menyediakan produknya, itu butuh apa? Butuh talent. Butuh talent. Nah, talent itu dalam tanda kutip langka. Langka bukan berarti secara keberadaan orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, tapi secara kualitas mungkin nggak masuk. Kita belum melakukan proses ini lagi, upgrading skill dan segala macamnya lagi gitu loh. Karena apa? Karena kalau ingin terjun di dunia digital, ingin jadi praktisi di dunia digital ya, ingin jadi programmer lah, UI UX design dan segala macamnya, kuncinya satu, harus terus belajar. Karena perkembangan teknologinya cepat. Kalau ininya malas untuk belajar hal yang baru, ya udah ketinggalan, nggak kepake lagi ininya, skillnya, gitu. Makanya gue gue memang pragmatis, realistis dalam tanda kutip ya, ada perhitungan bisnisnya. Yang kedua ya, yang edukasi nih, gitu. Edukasi ya, gue simpel aja, bikin pelatihan berbayar, apa segala macamnya, gitu-gitulah. Emang jelas lah revenue-nya nggak aneh-aneh. Nggak terlalu ngawang-ngawang, gitulah kira-kira, bro, concern gue ya. Iya. Nah, makanya gue juga lihat tadi kan sempat lo sebut juga ada organisasi namanya MIKTI ya. MIKTI gue lihat juga cukup concern lah ke arah-arah situ. Dan gue lihat juga termasuk yang mungkin pionir. Gue rasa aktivitasnya juga cukup bagus sih. Soalnya kan banyak juga yang tadi ya terlalu pragmatis gitu. Bikin pelatihan sama-sama concernnya ke talent, tapi lebih ke dalam tanda kutip yang ngebisnisinnya terlalu banget gitu. Tapi kalau gue lihat MIKTI kan cukup balance lah di situnya gitu. Training ke talentnya juga cukup kuat. Oke, sekarang lo aktivitas apa, bro? Kan udah nggak terlalu banyak di situ. Terakhir kan kita pernah bikin project
Mekerton ya waktu itu ya. Iya, Ya Mekerton itu tapi lo udah di luar BDV ya atau masih ya? Masih di BDV. Oh, masih di BDV waktu itu. Mekerton. Iya, itu yang juga sama termasuk Singapura itu ya. Iya, termasuk yang pertama internasional ya di Indonesia ya kita bikin. Iya. Sayang nggak berlanjut ya. Banyak dramanya. Mana kumaha sih. Makanya nih Agung nih, kalau tadi ya gue belum sempat kenalin, Agung ini adalah jurusannya, lo jurusan fisika kan ya? Fisika murni ya. Gue nyatet nama lo kalau di WA tuh Agung FI kan, FI fisika. Tapi kalau gue lihat sebenarnya lo bukan fisika lo, filosofis, filsuf. Kenapa anak fisika tuh rata-rata ya? Ya kalau di kampus udah terkenal lah. Ini jadi mengelantur dikit ya, gak apa-apa ya. Okay. Kalau anak fisika kan, gue nggak tahu ya budayanya dari mana. Bahkan di angkatan gue, kita kan beda berapa tahun ya, 3-4 tahun lah ya. Gue lebih muda gitu. Di angkatan gue juga terkenalnya anak-anak fisika nih kajiannya bagus dalam tanda kutip. Kalau bikin ya perdiskusian atau perektorikaan gitu bagus-bagus lah dalam konteks, misalnya gue dalam konteks kemahasiswaan lah pada waktu zaman gue. Pada zaman lu gitu juga nggak sih anak-anaknya? Atau itu kenapa bisa kayak gitu sih? Apa memang ada budaya di jurusan lo kayak gitu? Jadi membuat orang anak-anak fisika tuh terkesan senang senang berdiskusi lah kalau kita bahasa gampangnya. Oke, itu mungkin yang lu biasa tahu, yang keluar itu biasanya kan orang-orang yang ikut himpunannya ya, Himafi. Iya. Karena kan gue interaksi pasti di KM kan, ya. di ITB di pusat. Biasanya kalau Himafi itu kan memang nggak tahu juga, pas gue masuk orangnya tukang bacot semua gitu kan. Dan dalam tanda kutip ya memang senang bahas sesuatu, diskusi, kajian dan segala macamnya gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat secara kefisikaannya gitu ya memang kalau fisika itu kan sebetulnya ilmu filosofis sebetulnya, cuman yang kita objeknya itu adalah alam semesta gitu, yang memang bisa diperalamkan lah gitu ya, bisa diukur, bisa diamati dan lain-lain gitulah. Nah, ya mungkin terbiasa kali ya anak fisika itu nganalisis alam gitu ya, pakai pendekatan, metode lain segala macamnya, rumus-rumus gitu bentuknya. Itu pada dasarnya itu bagaimana kita berinteraksi memahami mekanisme alam gitu. Ya mungkin karena pusing gitu ngomongin partikel, ya udahlah objeknya diganti orang gitu atau masyarakat, sosial dan segala macamnya, jadinya kayak gitu. Jadi memang kalau untuk bisa kita berinteraksi dengan alam gitu ya, pelajarnya logiknya juga harus kuat gitu, logiknya harus kuat gitu. Dan memang di dunia ya katanya ya, gue juga nggak tahu ya, karena kalau dunia fisika gitu atau ilmu alam lainnya kan itu untuk setiap bisa jadi teori kan ada perdebatan ilmiah di sana kan. Yang awalnya teori, postulat segala macam diuji kebenarannya kayak gitu-gitu. Nah, mungkin metode itu dipakai dan objeknya bukan objek alam tapi sosial, manusia, sosial, masyarakat. Mungkin ketemunya kayak gitu ya, bisa jadi ya. Kenapa lu nemuin anak-anak Himafi yang yang gaul di kampus kayak gitu. Iya, cuman yang menarik. Tapi kayak udah jadi apa ya? Udah jadi kayak kalau di ITB itu kan rata-rata jurusan atau apa sih, himpunan yang kuat di situ tuh yang daerah-daerah fisika, sipil tuh kayak ini kesan-kesannya tuh entah kenapa kesannya kayak gitu tuh, kayak lu kayak jago bacot lah bahasa lu tadi. Ya, itu saya kalau engineering itu kan ilmunya lebih ini ya, udah pasti gitu ya, lebih praktis gitu. Katakannya gini, udah istilahnya bahasa sederhananya gini, ada rumus tinggal pakai bahasa sederhananya gitu. Tapi kalau di fisika itu kan lu harus nurunin dulu, lu harus kombinasiin dulu sampai lu temu rumusan baru lu bisa pakai gitu. Artinya lu perlu sedikit berlogika dulu gitu supaya lu bisa modif persamaannya gitu-gitulah. Ya. Cuman yang dibahas itu partikel apa gitu kan, jadi bayangin pusing. Akhirnya kalau nggak ke sosial masyarakat gitu ya, jadinya tukang bacot di kampus. Yang kedua ya ke programming, bro. Apalagi programming yang berbasis object oriented, ya kan gitu. Anak fisika itu bisa dibilang ya kadang
ada ledekan sih, ada anak tuh dasar lu anak fisika nggak manusiawi. Oh, kenapa nggak manusiawi? Lu anggap manusia itu benda titik, nggak punya atribut, semua diabaikan gitu. Kan gitu persoalan fisika, ada batu dilempar, anggap batu benda titik, gaya gesek diabaikan gitu-gitu kan. Iya. Tolong itu jangan dibawa ke ranah manusia, lu anggap manusia benda titik, nggak punya emosi, nggak punya perasaan. Tapi lu ngerasa lu termasuk yang tracknya kan sebenarnya lu agak berpindah ya sebenarnya. Nggak terlalu di fisika murni banget ya. Lo lebih banyak mungkin tadi mainannya di elektronik juga, terus juga. Iya, betul ya. Gitu ya. Ya, karena pusing ngurusin partikel ya. Mendingan nyolder aja atau ngoding aja, jelas kan ada outputnya ini. Oh ya, lampunya nyala, LED-nya nyala, bisa gerakin motor, kan kerasa gitu kan. Kalau partikel apa gitu kayak monolog gitu kan, sama rumus tulis gitu rumus. Tapi jangan salah, orang-orang yang memang terlatih otaknya seperti itu, dibiasakan disiplin kayak gitu untuk diterapkan di bidang lain tuh oke. Makanya lo lihat anak fisika itu jago di bukan bidangnya. Sekarang anak fisika ngurus kesehatan kan, aneh juga kan. Siapa? Budi Gunawan, BGS. Oh, menteri itu fisika. Pak Menteri itu fisika. Nuklir, Pak. Fisika itu. Terbiasa nurunin rumus gitu, reaksi fusi gitu-gitu kan. Ya dianggaplah mungkin di otak dia penyebaran virus ya sama lah kayak penyebaran partikel gitu. Apalah gue nggak ngerti di reaksi nuklir, reaksi inti gitu kan. Ya. Di perbankan kan beliau ininya kan. Terbiasa lah kita ngolah data. Makanya biasanya, ini juga kadang jadi catatan juga. Gue pernah ketemu sama Pak Adnan Risman. Beliau direktur R&D-nya Microsoft tahun 2015 lah. Suatu event, kita sama-sama jadi pembicara. Nah, gue ngobrol-ngobrol lah. Gue udah tahu nih mindset orang nih dulunya bukan dari IF, informatika, bukan dari ilmu komputer nih. Cara ngomongnya. Langsung aja gue tembak. Bapak sains ya? Bapak fisika ya? Langsung gue tembak gitu. Bener. Anda tahu saya fisika beda Pak. Ini cara mindset Bapak tuh beda. Gue bilang, oh saya juga fisika UI, saya fisika ITB. Ngomongin buku-buku fisika zaman dulu lah. Itu kan Mary L. Boas lah gitu. Terus ngomongin elektromagnetik, fisika gitu-gitu lah. Jadi gini, dia bilang, Mas betul banget nih lulusan yang sekolah IF gitu ya atau ilmu komputer lainnya itu biasanya dia programmer, tapi dia nggak punya basic knowledge yang namanya algoritma, data struktur, gitu ya, struktur data, gitu ya, matematikanya kurang, gitu, kurang kuat, basicnya, logiknya kurang, sehingga dia tuh hanya bisa memecahkan masalah itu aja. Kalau itu dimodif dikit, pusing dia. Tuh, dan dia hanya tahu pakai toolsnya aja, gitu, yang kulit-kulitnya aja. Kebanyakan yang ditemuin kayak gitu ya, bukan dari omongan gua. Tapi biasanya yang anak fisika yang memang itunya kuat, matematikanya kuat, nalarnya kuat, algoritmanya kuat, gitu ya, komputasinya kuat, itu mau belajar bahasa pemrograman apapun, insya Allah bisa, gitu. Terus ketika dia dihadapkan pada suatu permasalahan engineering, dia bisa cepat, gitu ya, nemuin solusinya. Meskipun caranya nggak standar, gitu. Iya. Kalau gue kan lebih ke kalau gue kan lebih ke eksperimental fisik ya, atau fisika engineering lah, lebih ke teknik fisika gitu kan. Ya itu juga ada kita arah-arah dasar ke situ karena basicnya fisika ya apapun lah sebenarnya, apapun yang kita lihat dan kita rasakan di dunia ini kan ada fisikanya kayak gitu, makanya itu terlalu inilah. Gue pernah ngambil juga mata kuliah fisika teknik berapa SKS, 7 SKS gue fisika teknik, kontrol otomatik, kontrol modern, pengukuran instrumentasi dan fisika, banyak gue 2 SKS lagi apa. Banyak lah gue di teknik fisika. Gue bisa punya bandingan. Fisika, teknik fisika begini, ini begini gitu. Iya, tapi menurut gue menariknya adalah bukan kaitannya sama fisika atau jurusan sih. Kaitannya adalah zaman sekarang tuh orang terlalu disegmentasi oleh jurusannya. Sedangkan kalau kita lihat zaman-zaman dulu tuh, bahkan kan namanya universitas itu kan untuk universal kan sebenarnya dari sisi etimologis bahasanya gitu loh. Bukan lo terlalu spesifik, lo di situ belajar macam-macam. Makanya kalau kita lihat dulu misalnya ilmuwan gitu, dia adalah ilmuwan biologi, tapi sebenarnya astronom juga, dia juga sebenarnya adalah fisikawan kayak gitu loh. Nah, sekarang tuh orang terlalu dipaku, lo jurusan ini, lo belajarnya ini. Padahal kalau kita ngelihat orang-orang zaman dulu tuh kayak luas banget gitu knowledge-nya. Jadi kadang-kadang menurutku juga jadi ada yang salah nih sebenarnya dengan jadi kita hanya sekedar dibakukan lo jurusan ini, lo belajar ini,
tujuannya lulusnya jadi pekerja di bidang yang spesifik itu gitu, bukan jadi kayak apa ya, ya mungkin pemikir atau bukan jadi kayak yang lebih bisa universal gitu loh. Itu menurut gue jadi agak Kalau meleset lah, agak meleset. Ya, kalau menurut pendapat gua, memang nggak semua bisa dipukul rata, bro. Yang pertama, kayak kedokteran, ya nggak mungkin lah anak kedokteran belajar yang lain-lain. Lu mau jadi dokter aja outputnya. Nah, pokoknya yang bidang-bidang yang memang udah spesifik, lulusan itu memang udah profesinya itu udah diakuin, semacam dokter, arsitek, gitu kan udah diakuin, ya udah fokus aja di sana gitu. Tapi kalau misalnya masih umum gitu kayak ilmu sains gitu, atau beberapa ilmu engineering, emang harus bisa luas harus itu sih kadang-kadang gitu. Karena kenapa? Karena gini loh. Karena sekarang itu udah mulai banyak disrupsi, itu udah mulai terjadi di mana-mana. Itu akan banyak memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru lagi nih yang sebelumnya nggak ada, bakal kerjaan baru. Makanya talent juga akan banyak talent-talent yang baru ke bidang-bidang baru gitu loh. Machine learning mana nyangka gitu kan bisa jadi profesi tersendiri gitu. Bahkan teman gue yang lagi S3 di Amerika tentang fisika, ya dia justru belajarnya ke arah, dia pengen mengaplikasikan ke arah machine learning, deep learning dan lain-lain gitu, daripada di fisikanya, karena ya mungkin itu lebih dibutuhkan. Di industri memang dibutuhkan banget gitu. Nah kan jangan salah, kayak di Google, kayak perusahaan-perusahaan gede kayak gitu ya, Nikon gede kayak gitu ya. Yang masuk ke ranah itu ya banyaknya dokter-dokter fisika, bidang-bidang ya, sains ya gitu. Masuk ke ranah bioengineering gitu, dari fisika juga ada gitu kan. Udah memang ada yang bisa lintas bidang gitu, ada juga yang enggak gitu, maksud gue gitu. Iya, betul. Tapi yang jelas sekarang itu bakal banyak disrupsi itu bakal terjadi di mana-mana, bakal ada lapangan kerja yang baru. Jadi satu sisi gue mau menekankan juga jangan takut gitu kalau nanti katakanlah ada 4.0, katakan udah makin otomasi itu udah makin ini seamless lah dalam tanda kutip gitu ya, ada job-job yang hilang, jangan takut kehilangan job. Justru ini kesempatan lu untuk pelajari skill baru gitu loh. Karena kita harus mulai aware bahwa bisa jadi skill yang kita udah punya itu udah obsolete, udah nggak kepake lagi di masa depan. Udah nggak relevan lagi. Kita harus aware nih. Nah, untuk bisa kayak gitu, gue optimis. Kenapa? Karena orang bisa belajar kok di YouTube. Ya kan? Ya gue pernah nemu kok ini kayak semacam, gue ada programmer ya. Baru lulus 2 tahun SMK, men. 2 tahun baru lulus SMK. SMK ya, tanda kutip. Cuman ketika gue berinteraksi nih, orang kayak lulusan kuliah yang punya experience kerja 3 tahun. Gue nggak nyangka dia, bocah baru lulus 2 tahun. Gue tanya, kapan lu belajar coding SD? Dari mana? Dari YouTube. Kemudian dia punya ketertarikan di programming. Akhirnya pas SMP, dia mulai proyek-proyekan di situs kerjaan online, macam Upwork, terus freelancer.com lah, kayak gitu-gitu. Dia belajar bikin website gitu. Akhirnya dia fluent di programming gitu loh. Sekarang udah jago dia. 19 tahun tapi dia udah jadi lead engineer di back-end, kan luar biasa. Maksud gue apa? Maksud gue akses untuk belajar itu semua orang tuh udah bisa dapatkan gitu. Semua orang tuh bisa ngakses, sok mangga. Tinggal nanti arahannya mau kemana. Itu sih. Nah, tujuan dari komunitas regulator itu yang ngarahin. Iya, betul. Tuh. Iya, betul. Iya sih, betul. Ya memang nggak seaku itu ya, bahwa semua bisa belajar, tapi ada juga nggak semua bisa dipelajari, tapi memang ada yang butuh spesifikasi tertentu sih ya, betul. Ini berhubung kayaknya gue udah dengar sayup-sayup azan ya dari tempat lo juga nih. Mungkin kita akhiri aja, tapi sebelumnya lo kan tadi kita udah kebahas terkait dengan inkubator secara umum, bisnis juga, era digital yang menurut lo lo ada pandangan terkait di situ bahwa udah agak mulai sedikit bergeser. Mungkin pertanyaan terakhirnya gini, lo sekarang kan aktivitas masih di bidang IT juga gitu ya, walaupun di digital lah. Ya di digital gitu ya. Tapi kalau menurut lo, orang yang baru mau memulai, lebih baik bisnis apa nih? Apakah bisnis digital atau back to basic ya, konvensional gitu misalnya, atau gue revisi pertanyaannya, kalau mau mulai bisnis pada saat ini lebih ngikutin mindsetnya startup atau mindset bisnis, model bisnis startup atau model bisnis as usual aja, menurut lo gimana?
Oke. Yang namanya bisnis itu memang butuh passion. Biasanya orang yang berangkat dari pendidikan teknologi gitu ya, dia selalu kecenderungannya pengen bisnis di bidang teknologi gitu ya. Nah, tapi ketika Anda mulai punya keinginan, udah mulai harus memutuskan bergerak dalam bidang bisnis gitu, tolong dikoreksi lagi. Karena yang namanya bisnis itu first thing first-nya harus di-state di awal, ini revenue-nya gimana nih? Caranya kita dapat duit gimana nih? Cara monetizing-nya gimana nih? Itu satu sih. Yang kedua, Anda itu bukan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu pencilan. Mark Zuckerberg itu pencilan gitu. Jangan pernah berpikir bahwa Anda itu seperti mereka. Startup is not for everyone, itu gue setuju banget tuh. Jadi nggak semua orang bisa jadi, maka realistis lah gitu. Itu sih. Kalau realistis itu apa? Ya first thing first-nya kalau yang namanya bisnis itu ya harus tahu tuh, harus di state nih making money-nya gimana, nyari duitnya gimana nih, ada duitnya nggak nih idenya. Kalau nggak ya udah tinggalin aja. Udah, jangan buang-buang waktu gitu, menurut gue ya. Ya meskipun ternyata kalau di bidang teknologi udah nggak ini lagi gitu ya, udah susah, maksudnya udah mentok nih produk apa ya. Ya udahlah, kalau misalnya masih kekeh juga pengen di bidang teknologi, ya udah basisnya jasa misalnya, project base, misalnya kayak gitu udah jelas ada duitnya. Tapi ingat juga kalau misalnya project based terus ya ngabisin umur juga gitu. Someday lo harus punya produk gitu yang bisa jadi sustain gitu. Ya betul. Kalau misalnya itu masih dikasih tahu masih penasaran juga sok lakukan. Tapi kalau misalnya sadar ya udah cari aja bisnis yang benar-benar nguntungin. Ya. Meskipun itu di luar bidang lo gitu. Di luar passion ya. Di luar passion gitu. Tapi pada gini juga sih kadang-kadang ya passion itu mungkin bisa dapat di tengah jalan gitu loh. Tapi kalau misalnya passionnya bisnis, ini kalau memang passionnya bisnis, mau bisnis apapun dia suka. Betul. Gitu sih. Tapi kalau misalnya masih bisnis tapi mikiran teknologi, ya koreksi juga. Mungkin Anda ini tipikalnya CTO. Boleh bisa berjalan, tapi cari partner yang memang ngurus cari partner yang punya passion besarnya di bisnisnya itu. Anda urusin teknologinya. Betul. Bisa jadi Anda bukan Steve Jobs, tapi Anda adalah siapa deh partnernya, gue lupa namanya tuh. Steve juga kan depannya, aduh lupa lagi. Yang gendut-gendut itu. Steve Wozniak. Bisa jadi Anda adalah Steve Wozniak gitu ya. Mangga, bisa jadi Anda teh savvy-nya gitu loh. Steve Wozniak. Cari yang kayak Steve Jobs-nya gitu. Makanya jangan inilah. Makanya ini juga banyak teman-teman gue juga yang memang dia programmer gitu ya. Dia pengen bikin startup, terus tapi dia pengen jadi CEO aja susah, men. Itu ada ilmu tersendiri, ilmu bernegosiasi gitu kan. Itu bukan ilmu asal bacot gitu loh. Karena nama negosiasi itu ada ilmunya. Negosiasi dipakai buat apa? Buat misalnya bikin deal dengan investor, itu ilmu negosiasi, ada ilmunya, nggak sembarangan. Betul. Gitu. Dan mungkin nggak dipelajari juga selama di kampus, dipelajarinya di jalanan gitu, by experience gitu. Kalau misalnya Anda tidak intinya misalnya dulu Anda programmer tapi Anda nggak mau belajar untuk ke sana, belum siap, nggak ada passion, ya udah nggak usah jadi mikir untuk bikin startup. Kalau paling tidak lu cari partner aja, lu fokus di technicalnya. Tapi ingat yang namanya bikin startup first thing first ya, nyari duitnya gimana. Betul. Nyari untungnya, nggak ada istilahnya startup itu bakar duit, itu buang lah mindset itu, salah banget. Dan jangan pakai istilah startup itu, buanglah istilah startup itu, gimmick lah, bisnis aja. That's it, menurut gue realistis lah. Oke bro, thank you banget nih waktunya ya. Gue tutup dulu ya, nanti baru kita udahan, maksudnya gue stop recordingnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mudah-mudahan obrolan kami ada manfaatnya sedikit banyak. Banyak ngalor ngidul. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.